di tengah-tengah penasaran saya atas sikap presiden kita yang ke-6, yaitu Pak SBY, dalam merapat ke salah satu kubu yang kalau saya melihat ada rasa gamang atau tidak mantap. Saya menemukan dua istilah yang ya tidak tahu ini ada di kamus psikologi atau tidak, saya juga tidak tahu, tapi itu yang terpikirkan oleh saya, yaitu pembangkangan hati nurani atau conscience disobedience, dan pembangkangan politik atau political disobedience. Sekali lagi ini persepsi saya sendiri, entah itu salah atau betul ya boleh-boleh saja kita tapi itulah yang saya pikirkan. Jadi kurang lebih pembangkangan nurani itu ketika seseorang mengambil keputusan yang itu di luar kehendak hati nuraninya, tapi dia terpaksa melakukan itu karena pertimbangan objektif. Nah itu saya anggap seperti yang sedang dialami oleh Pak SBY, ketika harus di satu sisi nuraninya pengennya perubahan, tapi di sisi yang lain pertimbangan praktis harus menentukan pilihan berlabuh ke 02. Ini bukan masalah salah benar, tapi saya hanya menggambarkan kondisi psikologis barangkali ya, psikologis seorang. Nah, contoh yang satunya yaitu yang political disobedience atau pembangkangan politik itu, kebetulan saya juga menemukan contohnya yang itu bukan berita, tapi saya kenal orang ini ya, dimana ketua umum partai itu taruhlah berlabuh di kubu tertentu, tetapi kader partai ini yang kemudian ingin nyalek di tingkat 2, di caleg DPRD tingkat 2, itu justru berkampanye untuk pasangan capres dan cawapres yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ketua umum partainya. Ini tidak saya sebutkan partainya dan orangnya, ya biar tidak terjadi barangkali kesalahpahaman, dan hanya saya sebutkan itu di daerah, salah satu daerah di Jawa Tengah gitu. Artinya contoh ini menurut saya kalau kita kategorikan tadi melakukan pembangkangan politik, artinya dia tidak mengikuti apa yang sudah digariskan oleh ketua umum karena mempertimbangkan hati nurani, sehingga dia lebih mengambil risiko untuk berbeda dengan ketua umum partainya. Ini sekali lagi ini bukan berita, tapi saya tahu betul orangnya. Nah ini barangkali menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa ya memang harusnya tidak apa-apa, artinya kader partai itu ya tidak harus mengikuti apa yang digariskan oleh ketua umum partai. Toh nanti ketika memutuskan di bilik suara pun itu kan tidak diketahui oleh siapapun. Jadi sangat mungkin, bahkan misalnya contoh ekstrimnya, misalnya ketua umum partai itu berkampanye dan sebagainya untuk paslon tertentu, tapi di bilik suara siapa tahu yang bahwa pilihan dia ternyata tidak yang
seperti dikampanyekan. Nah itu masuk dalam kategori pembangkangan politis. Dia menentukan hal yang berbeda berdasarkan hati nuraninya, meskipun dia melakukan kampanye dan sebagainya, masyarakat bisa menilai bahwa afiliasi politiknya ini ke misalnya pasangan calon tertentu, tapi dipilih suara pun itu bisa berubah. Salam konstitusi.